sama-sama ngobrol mengenai penanaman jagung di musim kemarau. Kita ngobrol ini saya bercerita menurut pengalaman saya. Jadi kalau misalnya ada teman-teman mau kasih masukan, kasih sharing atau kasih sanggahan, boleh kita sama-sama biar bisa lebih baik lagi menjadi petani baik dan cerdas. Oke, lanjut. Salam bertani, salam petani Indonesia. Salah satu hasil dari tanaman di musim kemarau ya, kita masih bisa menghasilkan tongkol yang sempurna apabila kita mendapatkan dan di waktu bukan. Saya ingin bercerita mengenai tanaman jagung musim kemarau. Saya sudah waktunya panen, teman-teman. Ini saya akan sedikit kasih gambaran. Jadi kalau bertaman di musim kemarau itu baik lagi diperhitungkan dari segi dana, dari segi waktu, terus pemeliharaannya kita harus ekstra semua, teman-teman. Apalagi kalau di waktu pembungaan kita tidak mendapatkan hujan, karena di saya itu untuk pengairan kurang ya, pengairan tidak bisa dilakukan karena belum ada tempat dan alat-alatnya. Apabila teman-teman juga belum ada memenuhi syarat tersebut, karena hujan itu ada faktor penting. Kalau dibutuhkan itu ya unsur air sangat diperlukan. Kalau misal di waktunya Tuhan unsur air itu tidak terpenuhi, kemungkinan besar tongkol itu tidak terjadi penjabukan yang sempurna, teman-teman. Jadi jagungnya bisa berakibat fatal, bisa jadi ompong, jadi tidak terjadinya pembentukan buli lah, teman-teman. Itu yang kita sangat khawatirkan. Kita susah merawat, memupuk dan beraktivitas yang lainnya. Bila terjadi penjabukan tidak sempurna pun tidak berhasil, jadi buang percuma, sia-sia pekerjaan. Di pemeliharaan di waktu musim kemarau itu lebih dioptimalkan. Saya kemarin sangat sih dia, karena waktu kemarin habis panen itu hujan tidak turun selama 1 minggu. Nah, itu yang dikhawatirkan pertumbuhan bibit itu lambat, teman-teman. Jadi sebaiknya teman-teman lebih perhatikan lagi. Saya sebagai pemula mungkin ada sering dari teman-teman sendiri lebih baik, teman-teman bisa menambah ilmu saya dengan teman-teman sekalian. Di waktu awal saya menjagung itu habis hujan, saya langsung melakukan menjagung karena sudah siap. Tetapi setelah panen itu ada 1 minggu itu tidak terjadi hujan, jadi tumbuh bibit itu tidak terjadi secepat, teman-teman, tidak secepat di musim hujan. Jadi saya sarankan lagi, mungkin tindakan awal sebelum penanaman, sebaiknya bibit itu direndam terlebih dahulu 1 semalam. Kemarin saya tidak lakukan karena mungkin faktor mengejar waktu pula. Misalnya direndam, artinya kemarin itu tidak kering,
Jadi waktu melakukan penanaman itu susah, jadi pakai mesin pupuk kimia. Jadi kemarin sebelum ditanam bibitnya saya perlakukan kasih fungisida dan insektisida dicampur di bibit itu, karena di musim kemarau itu lebih banyak serangan hama serangga dibandingkan sama jamur kayak penyakit. Jadi kemarin itu sempat kelapakan, ikan itu sempat keteter kalau pas musim pakai ya kayak gitulah ya. Jadi saya susah di sini mencari insektisida yang sistemik, teman-teman. Kebanyakan insektisida itu sifatnya kontak, teman-teman. Jadi insektisida itu hanya mati bila terkena racun tersebut, teman-teman. Jadi telur-telurnya nggak mati, teman-teman, waktu pertama di penyemprotan. Seminggu setelah penyemprotan itu timbul lagi serangan hama itu, teman-teman. Saya campur dengan insektisida untuk telur, teman-teman. Jadi saya campur, saya semprotkan dosisnya. Kemarin dosisnya untuk insektisida Emasel saya pakai kemarin itu 10 sampai dengan 15 mili, teman-teman. Terus ya, untuk telurnya saya kasih 1 sendok per tangki. Alhamdulillah selanjutnya itu agak berkurang, teman-teman. Tapi di waktu penyerbukan itu timbul lagi, teman-teman. Dan saya melakukan penyemprotan kembali. Waktu itu saya lakukan penyemprotan yang sama, teman-teman. Saya lakukan penyemprotan yang sama. Alhamdulillah di waktu setelah penyerbukan itu hama mulai berkurang, teman-teman. Jadi akibatnya di tongkol, teman-teman. Kalau misalnya pengaruh ulat itu tidak kita tindaki secara cepat, teman-teman, tongkol yang dihasilkan itu ada sebagian busuk, teman-teman. Soalnya ulat itu menyerang di dalam. Ketika tongkol bunga itu keluar, takutnya sebagiannya itu dimakan, teman-teman. Yang dimakan itu nanti pertumbuhannya nggak sempurna, akibatnya busuk, teman-teman. Itu yang saya perhatikan waktu panen tadi, teman-teman. Jadi yang sebagian mungkin nggak terkena itu bagus, tongkolnya bagus rapi gitu, nggak ada. Tapi ada bekas gigitan ular itu, tongkolnya ada sebagian nggak sempurna, teman-teman, busuk gitu, di ngerut sempurna ular gitu. Nah itu yang saya perhatikan, teman-teman. Terus lebih diperhatikan kalau di musim kemarau itu, teman-teman, asupan nitrogennya. Nah, mungkin kemarin itu terlalu banyak nitrogennya, teman-teman, mungkin. Jadi hama itu mudah menyerang, kemungkinan ada ilmu yang kan saya dengar gitu, saya belajar gitu. Ada satu ilmu pertanian itu mungkin faktor nitrogen itu bisa mengakibatkan kalau di musim kemarau, musim hujan itu gampang terserang jamur. Kalau di musim kemarau mungkin ke arah insektisidanya. Kalau misalnya salah, mungkin teman-teman sendiri lagi bisa ngasih masukan. Usaha saya sebagai petani pemula, teman-teman. Terus pengalaman saya di musim kemarau itu, karena kemarau tahun ini cukup lama, teman-teman. Alhamdulillah, syukurnya kemarin waktu penyerbukan yang sesi tanam pertama itu penyerbukannya alhamdulillah karena hujan, teman-teman. Ada 2-3 kali hujan waktu penyerbukan. Jadi alhamdulillah penyerbukannya termasuk berhasil, teman-teman. Terus di lahan kedua itu
di teman-teman hanya 1 kali hujan teman-teman. Jadi yang pertumbuhan lambat itu kayaknya nggak berhasil menyatukannya teman. Saya lihat tongkolnya itu tongkolnya ompong. Ompong itu maksudnya nggak jadi bulir teman-teman, gagal kayak gitu. Nah itu lebih diperhatikan lagi resiko menanam jagung di musim kemarau. Kalau di saya ini teman-teman, mungkin kemarin saya terlalu nekat juga teman-teman, karena di awal bulan 6 saya menanam jagung teman-teman. Prediksi kayak tahun kemarin, jadi kemarau itu tidak terjadi lama, nggak kayak tahun ini teman-teman. Jadi kalau prediksi karena semua mengatakan ke Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita tidak bisa memastikan teman-teman, hanya bisa berspekulasi. Nah, jadi spekulasi saya ini termasuk salah teman-teman. Alhamdulillah masih di luar rezeki teman-teman. Mudah-mudahan hitung-hitungannya masih untung, karena petani, semua petani itu yang diharapkan ya keuntungan. Iya, yang selebihnya doa, usaha, ada modal, ada usaha, dan doa teman-teman. Terakhir ya doa. Semua itu yang ngatur yang kuasa. Jadi kalau kita udah usaha, udah ada modal, udah ada usaha, mungkin kalau yang di kuasa nggak ada rezeki, ya kita nggak bisa ngomong apa-apa. Yang penting kita usaha. Kalau misalnya ada kedepan di tanaman itu, karena kita harus perhatikan teman-teman di waktu pertumbuhan awal-awal itu apa yang menjadi kendala tanaman teman-teman. Kalau saya sih sempat dibikin stres teman-teman, kalau misalnya tanaman kita itu nggak tumbuh sempurna, nggak terlihat sehat sempurna. Jadi kita harus mengotak bagaimana caranya tanaman itu bisa sehat dan tumbuh normal teman-teman. Jadi apapun yang bisa kita lakukan dengan pengalaman sharing dengan teman-teman yang lebih senior, sering-sering belajar sama penyuluh pertanian baik online maupun langsung ya teman-teman. Sedikit banyaknya ilmu dasar itu diperlukan teman-teman, karena bibit itu kan dibuat oleh pabrik teman-teman. Settingannya sedikit banyaknya pasti ya mereka lebih mengetahui teman-teman. Hanya ada pupuk organik, pupuk kimia teman-teman. Jadi saya kalau misalnya menanam jagung di musim kemarau itu lebih dipertimbangkan lagi teman-teman, lebih diperhitungkan. Kalau di sini saya sharing dari teman-teman yang lebih senior ya, kalau menanam jagung di musim ketiga, kalau di sini nyebutnya teman-teman, jangan lebih dari bulan 5 teman-teman. Jadi minimal maksimal itu di awal bulan 5 teman-teman. Jadi masa tenggangnya itu di waktu penyebukan kita masih dapat hujan teman-teman. Ini saya cerita kalau pengairan di tempat kita tidak bisa dilakukan secara manual. Jadi kita harus lebih perhatikan lagi teman-teman. Terus resiko yang dihadapi di musim kemarau itu banyak teman-teman. Jadi kita tidak bisa melakukan aktivitas yang lebih kayak di musim hujan. Kalau saya mungkin saya salah Tuhan atau salah persepsi teman-teman. Lebih kalau ada teman-teman yang lebih senior kasih masukan, karena saya juga belajar teman-teman dari teman-teman nanti kita bisa belajar bareng-bareng untuk menjadi petani yang lebih baik lagi. Kita bisa untung sama-sama dan menanam jagung dan menanam yang lainnya. Sebelum saya tanam jagung, saya tanam padi. Saya tanam padi, saya bersihkan, langsung saya tanam jagung teman-teman. Ini mungkin kemarin itu lama menunggu panen padinya teman-teman. Waktu panen padi di bulan 4, waktu habis lebaran. Jadi waktu habis lebaran itu ya namanya lebaran ya waktu lebih ke keluarga dulu ya teman-teman. Nah waktu setelah 2 minggu itu saya mulai bergerak
Nah itu mungkin ketinggalannya di situ teman-teman, di bulan 5 pertengahan itu saya baru mulai, terus di bulan 6 awal itu saya baru nanam jagung teman-teman. Karena di musim-musim itu banyak yang panen, jadi kalau untuk orang itu susahnya tidak dapatkan orang untuk melakukan aktivitas untuk membersihkan lahan kita sendiri ya, keteteran juga kalau lahannya itu mungkin teman-teman. Jadi yang perlu diperhatikan di musim kemarau itu pertimbangkan waktu penanaman awal dan pertimbangkan waktu penyerbukannya. Jadi misalnya kita nanam di bulan 6 nih, berapa hari kalau kita misalnya hitung penyerbukan itu, kira-kira itu udah masuk musim kemarau atau belum, itu yang lebih diperhatikan gitu. Soalnya ada tetangga saya itu menanam jagung di pertengahan bulan 6. Jadi di waktu penyerbukan nggak dapat hujan, jadi banyak yang ngompong, walaupun sebagian yang lebih cepat pertumbuhannya itu masih ada yang ngisi, tapi kebanyakan tidak mengisi. Itulah teman-teman cerita saya, dan semoga kita bisa sama-sama berhasil, bisa sama-sama maju, bisa menjadi petani yang lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.